Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang potensi sel dan kultur jaringan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan kelompok kami dulu ya. Yang pertama ada Gerwin Pasha Gunawan Putra. Yang kedua ada Gita Maulida Agustina. Yang ketiga ada Dwi Andini Nurfadila. Yang keempat ada Aditya Firmansyah. Yang kelima ada Sabila Fauzia Pasha. Yang keenam ada Prila Mentari Suwandi. Yang ketujuh ada Anida Salsabila Aisyah. Yang kedelapan ada Jasmine Nurosadi. Yang kesembilan ada Jihad Patul Kahfi. Yang kesepuluh ada Ula Nutriana. Dan yang terakhir ada Aisyah Puspita Dewi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan dibahas oleh Jihad Patul Kahfi. Ya, jadi yang pertama ada pengertian. Totipotensi sel adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna. Lalu selanjutnya ada pengertian dari kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman bibit, tanaman yang cepat menghasilkan jumlah yang banyak, serta yang terpenting, tetap memiliki sifat-sifat unggul dari tanamannya. Selanjutnya prinsip utama, perbanyakan tanaman menggunakan bagian jaringan tanaman seperti jaringan akar, tunas, polen. Menjadi tanaman utuh sempurna dikondisikan in vitro di dalam gelas, menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat yang steril. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknik kultur jaringan. Yang pertama itu ada kultur meristem, itu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant bagian tanaman dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua itu ada kultur polen. Kultur polen ini teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga itu ada kultur protoplas, itu teknik kultur dengan jaringan dengan menggunakan explant protoplas atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat itu ada kultur kloroplas, itu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant kloroplas dengan menggunakan perbagian sifat tanaman untuk membuat varietas baru. Dan yang terakhir itu ada kultur protoplasma, itu penyilangan dua macam protoplasma yang menjadi satu kemudian dibudidayakan menjadi tanaman kecil yang memiliki sifat yang baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Yang pertama adalah sumber explant yang sehat. Dalam penggunaan kultur jaringan ini kita harus menggunakan sampel tanaman yang sehat, sehingga tidak akan ada kontaminasi dalam yang mengaruhi proses kultur jaringan. Lalu yang kedua adalah komposisi medium yang tepat. Komposisi medium ini mempengaruhi pertumbuhan dari kultur jaringan. Lalu yang ketiga adalah kondisi fisik yang mendukung seperti cahaya, suhu, pH, dan kepadatan media. Lalu yang terakhir adalah kondisi aseptik atau sterilisasi. Kondisi ini mendukung adanya explant yang sehat sehingga bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya ada zat pengatur tubuh atau hormon. Yang pertama ada auksin. Auksin berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Yang kedua ada giberelin, berfungsi sebagai hormon yang membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat, mendorong pembentukan biji, buah dan bunga, mendorong pemanjangan pada batang. Yang ketiga ada sitokinin, berfungsi sebagai mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Yang keempat ada asam absitat, berfungsi sebagai memicu pengguguran bunga dan buah, memperhambat perkembangan dan pembentukan sel. Dan yang terakhir ada etilen yang berfungsi sebagai mengatur perkembangan dan pematangan buah, mempengaruhi warna, tekstur, kualitas nutrisi dan juga aroma pada buah. Selanjutnya yaitu tahapan kultur jaringan. Secara umum, tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan yaitu yang pertama, pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Yang kedua yaitu inisiasi.
pengambilan eksplan atau inokulum dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dengan menggunakan alat-alat yang steril juga. Sterilisasi ini dilakukan terhadap peralatan dengan menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan. Yang keempat, yaitu multiplikasi. Multiplikasi ini kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Yang kelima yaitu pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan ini dilakukan dan berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu aklimatisasi, yaitu kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke kultur pot atau bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Dengan adanya teknik kultur jaringan akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, bibit yang dihasilkan dapat berjumlah banyak. Yang kedua, sifat identik dengan induk. Yang ketiga, dapat diperoleh sifat-sifat yang dikehendaki. Yang keempat, metabolit sekunder tanaman segera didapat tanpa perlu menunggu tanaman dewasa. Oke, selanjutnya kerugian dari kultur jaringan. Yang pertama, bibit hasilnya rentan hama penyakit. Kemudian yang kedua, dinilai mahal dan sulit bagi yang tidak memahaminya. Yang ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi. Yang keempat, SDM yang handal. Dan yang terakhir, produk kultur jaringan ini akarnya kurang kokoh. Selanjutnya, tujuan kultur jaringan. Yang pertama, mikropropagasi atau perbanyakan tanaman yang menghasilkan bibit unggul. Yang kedua, metode pemuliaan tanaman yang lebih cepat. Yang ketiga, produksi tanaman yang bebas penyakit oleh virus. Yang keempat, transformasi genetik atau kultur jaringan yang membantu keberhasilan rekayasa genetik. Yang kelima, produksi senyawa metabolit sekunder. Yang keenam, kriopreservasi atau penyimpanan pada suhu yang rendah. Yang ketujuh, meningkatkan resistensi atau ketahanan tanaman terhadap cekaman. Yang kedelapan, penyilangan seluler atau teknik kultur jaringan yang menghasilkan hibrida-hibrida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah yang muncul pada teknik kultur jaringan. Pada teknik kultur jaringan eksplan, seringkali terjadi coklat atau pencoklatan atau juga disebut browning. Nah, browning sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal terjadi karena kontaminasi pada media dan eksplan kultur jaringan. Sedangkan faktor internal terjadi karena eksplan menghasilkan suatu senyawa atau beberapa senyawa secara berlebihan. Contohnya, pada senyawa fenol apabila dihasilkan terlalu banyak dapat menyebabkan browning. Pencoklatan ini atau browning sangat umum terjadi pada spesies tanaman berkayu, terutama bila eksplan diambil dari pohon dewasa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah apa saja yang terjadi pada teknik kultur jaringan yaitu browning. Sekarang kita akan membahas tentang solusi bagaimana cara mengatasi browning. Yang pertama, cara mengatasinya yaitu dengan cara sterilisasi pada bahan dan alat yang digunakan pada kultur jaringan. Selain itu, bisa dilakukan pencucian atau pencelupan eksplan dengan air yang mengalir dengan beberapa kali hingga bersih sehingga dapat mencegah kontaminasi yang akan menyebabkan browning. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.